Masalah perkotaan masih dihadapi oleh sejumlah kota besar di berbagai negara termasuk Indonesia. Mulai dari jumlah penduduk yang berlebih hingga ancaman krisis energi. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah ini semua? Perkotaan sudah pasti menjadi tulang punggung ekonomi sebuah negara. Maka tidak salah banyak masyarakat yang akhirnya meninggalkan kampung mereka dan memilih untuk tinggal di kota demi memperbaiki ekonomi keluarga. Tapi apakah Anda tahu, di balik megahnya sebuah kota, ada banyak masalah yang timbul. Mulai dari urbanisasi yang mengakibatkan jumlah penduduk yang cukup berlebih, kesemrawutan kota, hingga masalah penggunaan energi berlebih. Lalu apa solusinya? Masalah perkotaan bukan masalah yang terjadi di Indonesia saja, tapi hampir di setiap negara di Asia Tenggara. Kota-kota besar seperti Jakarta misalnya. Bayangkan, Jakarta saat ini dihuni 10 juta lebih penduduk di lahan seluas sekitar 661 km persegi. Mayoritas adalah pendatang. Salah satu penyebab utama dari semua ini adalah urbanisasi akibat tidak meratanya perekonomian. Dampaknya pun jelas, kemacetan dan tata kota yang semrawut. Jika dibandingkan dengan Singapura, Jakarta masih harus banyak belajar soal penataan kota. Bisa dilihat, setiap harinya kemacetan selalu terjadi di mana-mana. Jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi salah satu penyebabnya. Masyarakat tidak bisa disalahkan, karena pemerintah sendiri tidak mengatur soal regulasi kepemilikan kendaraan pribadi. Belum lagi fasilitas transportasi massal, hingga pejalan kaki yang belum memadai. Salah satu efek dari jumlah kendaraan yang terus meningkat adalah polusi udara. Di Singapura, dengan luas sekitar 728 km persegi, diisi dengan 5 juta penduduk. Belum lagi penataan kota Singapura bisa dibilang sudah sangat baik. Mereka siap untuk menampung para pendatang. Urban Institute Singapore Management University mengatakan pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat untuk memilih tinggal di kota-kota besar. So I think you've got this fundamental demographic driver of urban growth in the region, and that's a driver that you cannot stop. You cannot stop someone from rural Java wanting to pursue a better life in Jakarta because they think that's an improvement for them and their family. You can't stop that. What you can try and improve are the living conditions for these people. Di Singapura, contohnya di wilayah Tampines. Untuk mengurangi mobilitas warga, terdapat sebuah tempat besar dengan segudang fasilitas. Mulai dari tempat makan, berolahraga, bahkan hingga hiburan. Warga di daerah tersebut pun tidak perlu jauh-jauh meninggalkan wilayah mereka. Selain itu, mengantisipasi limbah makanan, pihak gedung membuat pengolahan sampah makanan menjadi pupuk. Perkantoran juga sudah terus menerapkan pembangunan modern yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bahkan gedung kampus dibuat dengan konsep modern hingga menggunakan solar panel untuk menghemat energi. Salah satu solusi yang bisa dicapai adalah dengan kolaborasi antar wilayah untuk menekan jumlah penduduk berlebih di sebuah wilayah. I think that it is important for us to work collaboratively across the region because the region as a whole is urbanizing together. And so if you have one city that is doing very well, another that is not, or most others that are not, then what you do is you end up having migration to the city that's doing very well, and that then creates challenges. But if all the cities together can try to make their urban environments better, then we have a better regional city ecosystem. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Dalam dialog soal perkotaan di Singapura, IKN menjadi salah satu inovasi Jawa sentris. Tapi tantangannya tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan untuk membangun kota dari nol. Belum lagi persoalan politik di Indonesia. Political stability. Karena apa yang terjadi post-election itu akan sangat menentukan apakah proyek IKN jadi apa enggak. Even kalau investor mau masuk pun, pasti dia akan melihat dulu, wait and see. Karena apa? Bisa jadi satu proyek ini nggak akan dilanjutin, bisa jadi ya. Atau proyek ini justru akan malah lanjut gitu ya, dengan semua konsekuensinya.
Masalah perkotaan seperti urbanisasi bukan sekedar melarang orang untuk tidak pindah ke kota. Masalah energi juga bukan sekedar meminta masyarakat tidak menggunakan energi, tapi diperlukan peran serta dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat untuk mencari jalan keluar, win-win solution. Saya Nabila Biasa, melaporkan dari Singapura.